Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang conditional service improvement. Oke, langsung saja. Silakan Bang Satria. Pengertian continual service improvement adalah peningkatan layanan berkelanjutan. Proses-proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan IT guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan IT. Tujuan CSI adalah terus-menerus menyelaraskan layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan layanan IT yang mendukung proses-proses bisnis. Peningkatan mencakup strategi layanan, perancangan layanan, transisi layanan, operasi layanan, tentunya meningkatkan efektivitas dalam layanan proses biaya. CSI bukan merupakan sebuah tahapan terakhir dari siklus hidup layanan TI, namun lebih tepat dikatakan sebagai pembungkus dari 4 tahapan IT lainnya. Sebagai pembungkus berarti CSI kumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahapan lainnya, baik dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisien biaya. Service strategi politik standar, plan to create and modify service and service management process. Selanjutnya, service transition adalah manage the transition of a new of change service and or service management process into production. Selanjutnya, service operation, day-to-day operation of service and service management process. Manfaat CSI bagi organisasi yang pertama adalah peningkatan bertahap dan terus-menerus, khususnya dalam hal kualitas layanan dan ketetapan biaya. Selanjutnya, memastikan layanan IT senantiasa sinergis dengan bisnis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi biaya, waktu dan sumber daya. Yang keempat, identifikasi peluang-peluang perbaikan dan peningkatan, hanya memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan. Yang keenam, menciptakan kekuatan berkompetisi. Aktivitas CSI adalah mereview, menganalisis, dan membuat rekomendasi peluang-peluang perbaikan dalam setiap tahapan siklus hidup layanan IT. Mereview dan menganalisis hasil pencapaian service level management. Selanjutnya, mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan IT serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen layanan. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas biaya layanan IT. Selanjutnya, memastikan penerapan metode-metode manajemen kualitas. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu CSI bertujuan melakukan peningkatan layanan TI service melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan dan peningkatan untuk kerja komponen-komponen TI pendukungnya. Itu harus dapat terukur. Terdapat 3 hal yang dapat diukur dalam CSI, yaitu pertama, teknologi, proses, layanan. 1. Teknologi matriks adalah pengukuran terhadap suatu komponen, umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen, ketersediaan dan lainnya. Itu termasuk kecepatan koneksi jaringan komputer, daya tahan sebuah server. Yang kedua itu proses matriks adalah pengukuran unjuk kerja proses manajemen layanan. Umumnya diukur dalam bentuk critical success factor dan key performance indicator untuk tiap-tiap proses layanan TI. Proses availability manajemen diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktu hidupnya kembali. CSF adalah sesuatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana, atau layanan TI supaya berhasil dan sukses. KPI adalah ukuran pencapaian sebuah CSF dengan mengukur. Yang pertama itu compliance, apakah staf telah bekerja sesuai SOP.
Yang kedua, quality, bagaimana efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan. Yang ketiga, performance, bagaimana kecepatan akurasi aktivitas proses. Yang terakhir, value atau nilai, apakah proses berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Yang ketiga, service metrics adalah pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna, end-to-end service performance, yaitu kecepatan loading sebuah layanan website. Yang kedua, kecepatan layanan email mengirimkan ke alamat tujuan. Yang ketiga, waktu ketersediaan layanan ATM dalam 1 bulan. Selanjutnya, metrik. Metrik adalah ukuran atau satuan pengukuran untuk mengukur KPI. Yang kedua, measurement adalah hasil pengukuran masing-masing variabel pengukuran. Contoh, CSF, meningkatkan kepuasan pelanggan oleh service desk. Yang kedua, KPI, persentase penanganan masalah oleh service desk secara langsung sebesar 10% dalam 1 semester. Matriksnya sama dengan persentase jumlah insiden tertangani terhadap jumlah insiden total. Yang kedua, measurementnya sama dengan jumlah total insiden dan jumlah insiden yang tertangani. ITIL merekomendasikan 3 metode atau pendekatan, yaitu yang pertama, siklus Deming, yang kedua, CSI approach, yang ketiga, 7 step improvement process. Yang pertama, siklus Deming atau Deming cycle. ITIL mengadopsi pendekatan model 4 tahap perbaikan proses manajemen yang dikenal sebagai siklus Deming, yang diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan-perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus, melalui tahapan-tahapan plan, do, check, dan act. Tujuan utama siklus Deming yaitu kestabilan proses perbaikan terus-menerus. Yang pertama, ada plan, meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini, AS dan IS, menentukan tujuan to dan B, melakukan gap analysis, menentukan metode, dan menentukan rencana aksi. Yang kedua, do, mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses atau proyek. Yang ketiga, check, melakukan evaluasi apakah target proyek telah tercapai atau belum dengan membandingkan hasil pengukuran sesudah proses peningkatan dengan baseline dan target pencapaian ditetapkan di tahapan plan. Yang keempat, act, menindaklanjuti hasil audit atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan yang masih dapat dilakukan. Output tahap ini menjadi input bagian tahap plan. Yang kedua, CSI approach. ITIL merekomendasikan manajemen TI melibatkan unit atau departemen bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan yang paling memberikan keuntungan lebih bagi bisnis. ITIL merekomendasikan 6 pertanyaan dan tahapan CSI approach untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan dari sisi bisnis maupun TI. Yang pertama, ada what is the vision, yaitu sebelum melaksanakan proyek apapun, penyediaan layanan TI perlu memahami tujuan jangka panjang dari bisnis dan apa hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis tersebut. Yang kedua, where are you now, yaitu mengenali posisi layanan dan organisasi saat ini sebagai data baseline, baik dalam hal bisnis, sumber daya manusia, proses, maupun teknologi. Yang ketiga, where do we want to be, menentukan target yang ingin dicapai melalui proyek tersebut yang terukur dan mungkin dicapai dalam jangka pendek. Yang keempat, how do we get there, dirumuskan rencana CSI atau plan detail penyelesaian gap atau pencapaian target perbaikan dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kelima yaitu Did we get there? Meliputi aktivitas pemantauan, pelaporan, dan evaluasi selama proyek perbaikan berjalan hingga selesai.
dan dipastikan apakah proyek telah berhasil meningkatkan proses layanan TI dengan melakukan pengukuran untuk kerja sebenarnya. Yang keenam yaitu how do we keep the momentum going, yaitu peningkatan kualitas harus selalu dijaga agar tidak kembali ke keadaan sebelumnya. Dapat dilihat pada slide. Step improvement process. Proses yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan. Meliputi analisis unjuk kerja dan kemampuan layanan, proses-proses, partner atau supplier, serta teknologi. Gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya plan. Yang pertama, menentukan strategi untuk peningkatan. Yang kedua, menentukan apa yang akan diukur. Do, mengumpulkan data dan memproses data. Check, analisis data dan informasi, serta menampilkan dan menggunakan informasi. H, melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Implementasi. Misal, untuk kasus pembelian sebuah laptop baru dan Anda belum yakin dengan keputusan Anda, maka terapkan proses 7 langkah peningkatan ini. Yang pertama, pikirkan alasan mengapa butuh membeli komputer baru. Apa yang ingin dikerjakan dengan komputer tersebut? Anda butuh komputer kecepatan tinggi khusus untuk membuat desain dan multimedia. Anda harus mengukur kelayakan spesifikasi komputer yang memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Yang kedua, Anda tahu bahwa untuk mengukur kelayakan komputer untuk kebutuhan desain dan multimedia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan jenis ukuran kecepatan prosesor, RAM, kartu grafis. Yang kedua, meminta pengalaman teman-teman desainer. Yang ketiga, mencari tahu kepuasan pengguna di internet. Yang ketiga yaitu Anda mulai mengumpulkan data dengan melakukan pencarian di internet dan bertanya dengan teman-teman Anda. Yang keempat, Anda mencatat semua informasi dengan format yang mudah dimengerti dan dibaca. Yang kelima, Anda mulai menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan beberapa pilihan laptop dari yang terbagus namun mahal harganya, hingga yang termurah namun spesifikasinya paling rendah. Yang keenam yaitu, Anda merangkum semua hasil analisis dalam satu halaman singkat yang mudah dipahami. Yang ketujuh, Anda mengambil keputusan komputer mana yang akan dibeli. Peran dalam tahapan peningkatan layanan berkelanjutan. Tahapan CSI membutuhkan setidaknya peran berikut ini. Yang pertama, CSI Manager bertugas penanggung jawab utama semua hal terkait inisiatif perbaikan atau peningkatan layanan TI. Yang kedua, Reporting Analyst bertanggung jawab melakukan aktivitas mereview data untuk kerja layanan dan menganalisis tren. Yang ketiga, Process Manager bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasi semua aktivitas manajemen proses. Yang keempat, Process Owner bertanggung jawab memastikan sebuah proses benar-benar cocok sesuai tujuannya. Contoh penerapan Continuous Service Improvement e-learning Universitas Metamedia. Yang pertama, data perolehan validitas. Data perolehan validitas dilihat pada tabel 1. Tabel 1 yaitu perolehan uji validitas dari ahli. Yang diuji ada aspek validasi, kemudian jumlah skor, nilai validitas, kriteria. Konten e-learning untuk jumlah skornya 47, nilai validitasnya 85,45, kriterianya valid. Yang kedua, desain e-learning, jumlah skornya 52, nilai validitasnya 86,67, kriterianya valid. Untuk jumlah skor atau nilai validitas atau kategori, jumlah skornya 110, nilai validitasnya 86,6, kriterianya valid.
Penjelasan. Berdasarkan tabel 1, data hasil uji validitas pembelajaran online menggunakan e-learning untuk mata kuliah praktikum desain manajemen jaringan komputer. Validasi pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek konten mendapatkan nilai valid 85,45%. Validasi pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek desain mendapatkan nilai valid 86,67%. Rata-rata semua hasil validasi pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek isi dan desain mendapatkan nilai valid 86,6%. 0,6%. Pembelajaran online menggunakan e-learning untuk mata kuliah praktikum desain manajemen jaringan komputer dinyatakan valid sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. 2. Data perolehan praktikalitas. Yang pertama A. Data uji praktikalitas dari dosen. Bagian pengukuran yang pertama, kemudian penggunaan, efektivitas waktu, yang ketiga penginterpretasian media, yang keempat ekivalensi. Penjelasan. Berdasarkan tabel 2, data hasil uji praktikalitas pembelajaran online menggunakan e-learning untuk mata kuliah praktikum desain manajemen jaringan komputer berdasarkan respon dari tenaga pengajar. Kepraktisan pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek kemudahan penggunaan e-learning mendapatkan nilai cukup praktis 67,50%. Kepraktisan pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek efektivitas waktu tenaga pengajar menggunakan e-learning mendapatkan nilai kurang praktis 57,50%. Kepraktisan pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek interpretasi e-learning mendapatkan nilai sangat praktis 92,50%. Kepraktisan pembelajaran online menggunakan e-learning untuk aspek ekivalensi mendapatkan nilai cukup praktis 65%. Rata-rata semua hasil validasi pembelajaran online menggunakan e-learning untuk keempat aspek mendapatkan nilai cukup praktis 70,62%. Pembelajaran online menggunakan e-learning untuk mata kuliah praktikum desain manajemen jaringan komputer dinyatakan cukup praktis sebagai media pembelajaran berdasarkan penilaian dari tenaga pengajar di masa pandemi COVID-19. Kesimpulan dari e-learning. Penelitian ini telah memberikan referensi menggunakan media pembelajaran e-learning secara online pada saat pandemi COVID-19 yang dapat digunakan dalam pembelajaran praktikum desain manajemen jaringan komputer. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada penyelenggara pendidikan karena media yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil. Tenaga pengajar dapat memakai media pembelajaran ini sehingga penggunaannya tidak hanya terbatas pada materi instalasi perangkat jaringan lokal, akan tetapi dapat digunakan untuk pembelajaran lain. Bagi peneliti lain agar melakukan pengembangan hal yang serupa pada mata pelajaran lainnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.